Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Oh my god, suara aku ngawang. Sorry teman-teman. Oke, tapi aku excited banget bikin video kali ini. Yang ini videonya adalah tentang perasaan. Jadi aku pengen lihat perasaannya dia ke kalian seperti apa. Adakah aku di hatinya gitu. Jadi kira-kira judulnya akan seperti itu. Ini sebenarnya lebih khusus untuk teman-teman yang nggak tahu nih kondisinya dia tuh suka sama kamu apa enggak, pengen sama kamu apa enggak, ya. Terus habis itu sebenarnya dia tulus sayang sama kamu apa enggak, something like that. Kalau yang memang bener-bener udah punya pasangan dan lagi nggak ada apa-apa, saran dari aku nggak usah. Ini untuk complicated story, untuk TTM-an, HTS-an, gebetan, lost contact, mantan gitu-gitu. Atau sesuatu yang kayak hubungannya tuh udah kayak complicated ya gitu yang tadi aku bilang, yakin gak sih suami gue atau istri gue sayang sama gue, kayaknya ada sesuatu yang gimana gitu. Nah nanti kita lihat seperti apa gitu ya. Oke, seperti biasa nanti ada 3 pilihan kartu, tapi aku udah bilang tahun 2021 ini akan beda banget. Aku akan bikinnya itu dari awal seperti ini, udah mulai narik energi kalian. Karena ternyata setelah aku lihat-lihat dari komen and then juga perasaannya aku sendiri, itu feel-nya aku lebih enak karena udah dapetin tema-tema dari kalian. Jadi lebih resonate biasanya gitu. Jadi yes, aku akan membuat itu lagi. Aku akan lihat moon cycles-nya kalian apa, and then aku akan melihat kayak dari tentang apa, angels of love-nya apa ya, tentang cintanya banget tuh apa, yang terakhir dari mother gayanya seperti apa ya, baru nanti kita ke tarot-tarot segala macam. Jadi ini akan mudah-mudahan bakalan detail ya, semoga. Seperti biasa aku akan melihatnya intuitif, secara intuitif, bukan hanya dari kata-katanya. So watching carefully, jangan terlalu banyak di skip. Sayang, kamu udah kuotanya sayang, ya. Tapi nggak terlalu resonate banget, ya kan? Alright, kita akan ngambil moon cycles-nya, pile number 1, 2, and 3. Dan banyakin doa teman-teman. Sambil aku ngocok gini, aku akan narik energi kalian satu persatu, energi dominannya. Banyakin doa. Nafas juga, nafas yang so deeply, and then juga kalau bisa tutup mata. Intinya berserah sama Tuhan. Fokuskan ke kamu dan orang yang kamu omongin. Fokuskan ke diri kamu dan orang yang kamu omongin. Bismillah 3 kali dan berdoa dulu, oke? Apapun agama kalian. Pile number 1, 2, and 3. Here we go. Kita akan lihat moon cycles-nya akan seperti apa. Pile number 1, 2, and 3. 1, 2, 3, oke. The answer unit are coming, pas banget. Gemini sama Aquarius hampir sama, ngomong tentang communication. Ini adalah cycles-nya sword ya, cycle-nya si Aquarius. So yes, memang saran dari aku temanya adalah perbanyak komunikasi. Kalau memang yang lagi ribut atau yang lagi jeda atau memang seperti lagi bingung ini tuh hubungan mau dibawa kemana, gak ngegantung hubungannya, silakan banyak communication ya. Communication ke Tuhan of course, ke orang-orang sekitar kamu, mungkin kamu minta saran, dan ke orang itu juga. Aku lihatnya seperti itu. Oke, lanjut lagi, kita akan lihat dari Angel of Love-nya akan seperti apa. Pile number 1, 2, and 3. Pile number 1, 2, and 3 kita akan lihat. Berdoa lagi teman-teman. Pile number 1, 2, and 3 aku akan ngambil. Oke, mudah-mudahan ini. 1, 2, and 3. Oke. Treasure your loved one. It is important to love others deeply. Yes. Oke, ini kayaknya ada yang setengah-setengah nih, jangan-jangan nih. Soalnya kok itu dikasih sarannya, hey lo kalau sayang sama orang tuh jangan setengah-setengah. Nah gitu. Itu tadi saran dari yang tadi tuh, kartu yang tadi tuh seperti itu temanya. What's wrong with you? File number 1, 2, and 3. Apakah dia yang setengah-setengah atau kamu nih yang setengah-setengah nih? Serius aku. File number 1, 2, and 3. Okay. Okay, here we go. Healing, reflection, repressed emotion. Moonlight goddess.
Oke. Alright, sepertinya ada azan maghrib juga. Aku bikinnya maghrib. Aku akan mulainya nanti dari sini. Nanti aku akan kocok sebentar ya. Oke, kita lanjut sekarang dengan memilih kristal. Tapi kalau kalian udah mengerti, udah bukan mengerti, udah berasa pengen nomor 1, 2, atau 3, nggak apa-apa. Berarti memang intuisi kalian lumayan bagus dan meningkat. Tanpa pakai gelang pun, tanpa pakai kayak apa ya, manik-manik pun kalian udah bisa memilih yang mana. Tapi kalau teman-teman mau milih juga pakai ini nggak apa-apa. Kita belajar sama-sama. Aku pun juga kadang-kadang lebih seneng kalau udah ada bendanya di atas. Oke. Banyakin berdoa lagi teman-teman. Aku akan melihat nomor 1, 2, dan 3. Aku sambil tutup mata ini dalam khusus. Oke, 1, 2, dan 3. Oke, pile number 1 aku akan mengambil ini. Ini adalah gelang black tourmaline dengan di tengah-tengahnya itu adalah amethyst. Ukurannya 8 mili. Ini untuk menghalau apa ya, black magic, hal-hal yang tidak baik, something like that. Ini semuanya adalah koleksi gelang yang aku jual ya di Instagram aku di @spero_roro. Silahkan lihat di @spero_roro atau di description box di bawah juga udah aku tulis linknya dan nama Instagram aku. Oke, paketannya cuma 200.000, ada tasbih, ada lilin kristal, ada gelang, segala macam. Yang kedua ini adalah gelang clear quartz. Oh my god, ini adalah koleksi terbaru aku tapi super duper hyper best seller, ngalahin ini. Ini memang ini best seller yang gelang 7 cakra ini yang nomor 3. Tapi ini baru banget, baru seminggu. Ini udah 100 lebih lakunya. Oh my god. Oke, ini akan menjadi pile number 2. Pile number 3 ini adalah gelang 7 cakra untuk menyeimbangkan semua cakra dalam diri kamu supaya lebih apa ya, lebih seimbang like a magician. Silakan konsultasi kalau memang mau beli segala macam ini ya di Instagram ya. Di WhatsApp boleh, tapi di WhatsApp aku lebih konsentrasinya untuk klien-klien aku yang personal reading. Dan aku sekarang lagi off personal reading, jadi apa ya, WhatsAppnya lagi nggak terlalu sering aku lihat. Jadi kalau memang mau fast respon ke Instagram aja ya. Oke? Alright, segitu aja menurut aku introductionnya. Aku akan mulai dari yang nomor 1 black tourmaline, nomor 2 yang si clear quartz, dan yang nomor 3 gelang 7 cakra. Oke, beautiful soul, sampai ketemu di readingan ini ya. Bye bye. Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro di pile nomor 1 dengan lambang si batu black tourmaline dengan di tengah-tengahnya ada si batu amethyst. Oke, ini untuk menghalau semua black magic. And then kalau kamu sering ke lapangan atau pergi kemana-mana gitu ya, yang tempatnya angker atau tempatnya itu masih asing buat kamu, silakan pakai ini. Atau teman-teman kalian juga lumayan toxic, ini bisa juga pakai ini. Ini bisa bikin kayak sumpah serapah ke kalian dan hal-hal magic yang tidak baik lainnya terhalang ya, insya Allah gitu ya. Ini bisa lihat di Instagram aku di @spero_roro. Oke, sekarang kita mulai ke sini. Ini adalah 3 kartu yang akan aku lihat nantinya ya. Ada cyclesnya kalian seperti apa nanti di hubungan kalian sama si doi, orang yang kalian fokuskan ini ya. Terus kayak gimana-gimananya. Tapi pertama, aku pasti melihat dari berbagai kartu tarot dan oracle. Oke, siap-siap teman-teman, banyak doa. Banyak doa dan banyak nafas. Pikirkan kamu dan orang yang kamu fokuskan ini ya. Aku akan mengambil hubungan kalian seperti apa, adakah kamu di hatinya dan segala macam. Dan satu hal lagi, mungkin kalian belum tahu, jangan sering di skip di depan karena aku sekarang ngambil energi beberapa kartu itu harus di depan. Jadi kalau kalian nge-skip di depan, yang pertama energi kalian gak keambil sama aku, yang kedua akibatnya adalah kurang resonate, dan yang ketiga ya, efeknya yang paling parah adalah kalian jadi nggak ngerti ini mau kemana, karena udah aku kasih instruksinya. Ini sebenarnya buat orang yang seperti apa situasi hubungannya ya. Udah aku kasih tau ini untuk lebih ke arah mana, gebetan kah, mantan kah, atau apa. Oke, alright, pile number 1. Terus aku mulai nge-shuffling lagi. Banyakin berdoa teman-teman. Aku akan lihat hubungan kalian dengan si doi, apakah masih ada kalian di hatinya dia.
perasaannya dia sayang sama kalian apa gimana. Oke, pile number 1. Here we go. Pile number 1. Seven of Pentacles. Ada Nine of Pentacles. Earth sign, and Earth sign. Ada Ace of Wands. Oke. Bottom of decknya tuh kan Pentacles lagi, hampir semuanya Pentacles. Di sini ada Queen of Pentacles. Oke. Kalau dibilang sayang sih sebenarnya kayak lebih dia suka sama kamu, tapi kayak aku ngeliatnya kayak di sini dia nggak fokus ke arah suka sama kamu ya. Aku ngeliatnya di sini dia happy dengan hidupnya dia, happy dengan pekerjaannya dia, teman-temannya dia, apapun rutinitasnya dia, pekerjaan, sekolah, segala macam, lingkungannya dia, ya. Dia suka dengan lifestyle-nya dia, rutinitasnya dia, terus dia happy banget. Dia kayak single happy. Mungkin dari kalian banyak yang bukan single, mungkin tapi aku mau bilang single happily. Single ini adalah dalam arti ya dia sebenarnya udah ngerasa utuh dengan hidupnya dia, dengan keberadaannya dia sendiri pun, dan teman-temannya atau harta bendanya atau something like pet, peliharaannya dia, hobinya dia udah happy. Ini orang yang udah happy dengan segala macam harta benda, kemakmuran, terus rezeki yang dia sudah punya. Dia memang cantik atau ganteng dan dia happy. Dia kayak sekarang tuh lagi mikirin gimana caranya kayak gue lebih produktif, gimana caranya sekarang gue lebih banyak keuntungan, lebih fleksibel dengan hidup gue, gimana caranya supaya nanti mungkin tua gue udah lebih enak hidupnya, something like that. Aku ngeliatnya kayak gitu. Karena di sini Queen of Pentacles juga menandakan orang yang udah santai banget dalam hidupnya, udah mengerti arah tujuan hidupnya mau kemana. Dia adalah satu-satunya queen yang ada di taman, yang artinya adalah ya udah hidupnya udah kayak taman Eden. All is well menurut dia, all is well already menurut dia. Ya, jadi aku ngeliatnya memang kayak tipe-tipenya ini adalah orang yang ada kamu atau nggak ada kamu nggak terlalu ada bedanya. Ini orang yang kamu lagi suka atau ya pokoknya pasangan kamu nih, dia ngerasanya seperti itu. Ya, nah ini nih yang tricky. Aku akan melihat ini dari tarot yang lainnya dan kartu-kartu yang lainnya, karena aku nggak mau takabur lah dengan ini, karena ini adalah tricky banget. Apa aku ini aja deh, coba kita lihat. Aku ngeliatnya di sini ada sesuatu yang baru, pemikiran yang baru. Skenario terlalu banyak, makanya aku butuh klarifikasi. Apakah memang dia udah punya action yang lain, artinya adalah mungkin dia pengen ngedeketin orang lain, atau memang dia mau move on dari kamu, karena dia adalah moving yang pertama, action yang pertama. Once itu ngomong tentang action, taking an action. Nah ini adalah S, artinya nomor 1. Jadi dia pengen moving ke step yang baru, ke karmik yang baru. Bisa jadi seperti itu. Atau sesimpel malahan menurut aku bisa jadi skenarionya dia itu sekarang lagi pengen berubah ke kamunya. Tadinya mungkin dia happy sendirian, tapi setelah ada kamu dia ngerasa I need you gitu. Kita lihat terus klarifikasi dari Ace of Wands dan oke. Oh my god, Queen of Wands, oh my god, and Seven of Cups. Queen of Cups, Queen, and then di sini ada Knight of Cups. Alright, simpelnya aku ngelihatnya di sini, sorry to say, dia gini. Di sini Queen of Wands, di sini Seven of Cups, tentang pemilihan, tentang choices. Di sini ada Queen, another Queen, yaitu Queen of Cups. Aku rasa gini, tadinya kamu Queen di dalam hatinya dia. Mau kamu cewek atau cowok, Queen atau King ya, bisa dibilang. Aku nggak usah jelasin, oh ini untuk cewek doang, no. Kamu adalah Queen di dalam hatinya dia, King di dalam hatinya dia. Tapi ya udah, dia ngerasa kayak untuk kamu yang sudah putus ya, ketika sudah putus ya udah dia happy dengan keputusannya. Kalau yang lagi renggang ya dia happy aja dalam renggang complicated hubungan kalian. Dan aku ngeliatnya setelah dipikir-pikir secara matang, menurut dia adalah yang baik adalah menggeser kamu ke hidup yang baru. Jadi klarifikasinya aku yakinnya 99% adalah dia ngerasa memang lebih happy kalau di dalam hidupnya yang baru. Kalau yang memang udah putus banget, aku ngeliatnya kayak dia ngerasa sudah saatnya untuk moving on dari kamu 100% dan memulai hidup yang baru, memulai relationship yang baru. Aku ngeliatnya di sini dia belum punya banget ya queennya dalam hidupnya dia atau king dalam hidupnya dia yang baru. Tapi aku ngeliatnya di sini udah ada gagasan, udah ada ide, dan udah ada semangat yang berapi-api untuk menggantikan kamu di posisi hatinya dia.
Aku ngeliatnya seperti itu. Yang sudah complicated story tapi belum putus, aku ngeliatnya hati-hati. Cuma itu doang yang aku bisa bilang, karena menurut aku dia sebenarnya happy dengan kesinggelannya dia, atau dia nggak terlalu mikirin kamu ketika kalian berantem ini. Dia nggak terlalu mikirin kamu, dan dia udah bersiap-siap, udah prepare her atau their life yang baru gitu loh. Oh my god, sorry kalau ngawang ngomongannya, karena banyak banget vision. Aku ngeliatnya di sini sebenarnya dia mikirin kamu, tapi dia tahu ini bukan yang terbaik untuk mikirin, karena di sini Seven of Cups ngomongin tentang choose wisely, artinya adalah dia mikirin kamu, tapi menurut dia kalau secara bijak tidak perlu mikirin kamu lagi gitu loh. Sorry kalau kata-katanya nyebelin, tapi ini yang aku tangkep. Dan semuanya di sini tentang Queen, gila banget. Queen of Pentacles, oh my god, Queen of Wands, Queen of Cups. Di sini juga ada Nine of Pentacles, like a queen juga. Emang orangnya tuh luar biasa. Aku ngeliatnya memang kamu sama dia sebenarnya sama-sama ganteng, cantik gitu loh. Oke lah sebenarnya, tapi ya itu dia. Mau secantik apapun ya, kayak Kim Kardashian, kayak yang aku sering bilang Beyonce, siapa lagi? Ya kalau emang lagi cerai ya cerai aja, kalau lagi putus putus aja. Karena nggak ada yang paling ya, mau nggak ada yang paling cantik, paling ganteng ya. Gitu ya, manusia lah, manusiawi. So be careful buat teman-teman yang malah udah serius hubungan ini. Aku ngeliatnya kayak dia udah mulai nggak ada serak gitu loh sama kamu. Sorry kalau memang nggak terlalu suka, sorry banget. Silakan di skip video yang kali ini. Aku nggak enak, soalnya sebenarnya enak nggak enak bikin ini, tapi ketarik banget energinya disuruh bikin ini sama semesta. I don't know, berarti aku ngeliatnya memang banyak yang butuh wejangan aku. Oke teman-teman, pile number one kita lihat lagi di sini ada apa. Pile number one, perasaan dia ke kamu, apakah dia masih sayang, masih cinta sama kamu? Pile number one, give me the answer. Pile number one, apakah masih ada kamu di hatinya dia? Pile number one, apakah dia sayang atau masih sayang sama kamu? Oke, kita lihat new beginning sih. Aku udah lihat dari tadi, ini dia pengen ada new beginning di hidupnya dia. Berasa banget victory and success. Yes, dia ngerasa memang kayak oh my god, di sini ungu, di sini ungu. Yang ketiga, terus ada heart. Three of Swords. Yes, di sini ada Queen, ada dua. Kemungkinan besar memang ada perselingkuhan atau memang sudah selingkuh hati. Jadi sometimes selingkuh itu bukan selingkuh bener-bener kayak apa ya, langsung kelihatan gitu, karena dia chattingan atau dia love Instagram orang gitu, atau telepon-telepon atau ketemuan. Gak perlu seperti itu. Kadang-kadang selingkuh itu adalah ya, dia udah mulai gak nyaman sama kamu, mulai menghindar dari kamu, dan hatinya sebenarnya udah untuk orang. Jadi kayak badannya di kamu tapi hatinya, pikirannya dia, bukan hati dan doang ya, tapi hati dan pikiran. Karena ini tentang awan-awan, jadi ini tentang pikiran, jadi tentang crown chakra gitulah istilahnya ya. Itu udah untuk queen yang lain, tapi dia selalu nganggap kamu adalah queennya dia. Tapi sebenarnya dia udah punya another queen atau another king, another person lah istilahnya. Mau cewek baru, mau cowok baru, pokoknya another person, orang yang baru. Aku lihatnya seperti itu. Karena ini adalah Three of Swords yang menandakan memang terlalu banyak sakit hati, terlalu banyak pengkhianatan, dan ada triangle position atau triangle situation atau cinta segitiga. So, aku ngeliatnya kayaknya akhirnya ujung-ujungnya dia bakalan ngasih tauin seperti tema mingguan ini, the answer unit are coming. Dia bakal ngasih tauin apa yang terjadi, karena ini juga ngomong tentang dua orang. So aku ngeliatnya memang di sini ada dua orang dalam hatinya dia, dua cewek atau dua cowok dalam hatinya dia, dan dia pengen new beginning, dan dia ngerasa ini yang terbaik. Karena di sini ada victory yang sukses, di sini ada Six of Wands. Jadi artinya adalah dia gembira gitu loh. Dia gembira untuk melakukan ini, untuk kasih tauin ini. Dia nggak ada beban. Aku nggak tahu sih kata-katanya, dia nggak ada beban untuk ngasih tauin keadaannya emang udah nggak suka sama lo gitu loh. Karena di sini juga pas di atasnya si victory and success juga Nine of Pentacles, ini adalah orang yang nggak ada beban hidupnya. Si ini nih nggak ada beban sama sekali. Bottom of decknya di sini ada Eight of Wands juga. Ini ngomong tentang mobilitas, ngomong tentang orang yang sudah mengetahui North Star-nya dia, bintangnya dia, istilahnya idolnya dia. Dia udah tahu sekarang idolanya siapa. Dan aku ngeliatnya memang dia lagi chattingan banget sih. Ini tadi aku belum melihat selingkuhnya seperti apa, tapi aku ngeliatnya kemungkinan besar dia udah mulai deket sama orang, dan deketnya bener-bener kayak udah mulai mungkin chattingan atau stalkingan gitu. Aku ngeliatnya seperti itu sih. Ada mental konflik, tapi tetap aku ngeliatnya memang
di satu sisi dia belum yakin sama orang yang baru ini sih. Makanya aku bilangnya ngeliatnya sih kayak dia memang nyaman di kesendiriannya. Selalu aku bilang dia nyaman sama kesendiriannya. Dia juga masih menunggu waktu. Seven of Pentacles masih menunggu waktu yang tepat untuk matengin ini perasaannya dia tuh mau ke kamu, mau single aja atau sama cewek yang baru atau sama cowok yang baru gitu loh. Dia masih bingung antara single, ke kamu balikan, atau ke kamu jadiannya kalau yang gebetan-gebetan ini ke kamu atau ke orang yang baru. Nah, dia tuh masih bingung di situ. Aku rasa seperti itu. Oke, kita akan lihat dari moon cycle-nya ini akan apa yang terjadi. Aku juga belum buka sama sekali. Dalam nama Tuhan Yesus, pile number 1. Your dreams need a practical plan. Full moon in Taurus. Oke, Taurus juga ngomongin tentang Pentacles. Memang aku ngeliatnya di sini banyak banget yang earth sign. Earth sign itu ada Virgo, ada Taurus, ya ada Capricorn. Mungkin kamu atau dia di birth chartnya banyak yang earth sign. Tapi one thing that I see kalau aku ngomongin tentang earth sign adalah orang yang memang kayak nggak menggebu-gebu sih kalau masalah percintaan. Jadi aku ngeliatnya memang dia praktik banget, orangnya praktikal banget, ngeliatin segala sesuatunya tuh dengan bukti nyata aja gitu loh. Jadi memang kayak dia punya dreaming tentang perusahaan yang gede atau hidup yang nyaman, ya udah dia lakuin itu. Dan ini yang bikin memang hubungan kalian juga datar-datar aja dan nanti ke depannya bisa jadi hambar. Aku ngasahnya ke arah situ dulu, and then kalau dilihat dari your dreams need a practical plan-nya ini adalah kayaknya antara kamu atau dia adalah orang yang memang kayak begitu-begitu aja sih hubungannya, sorry to say, dan ini yang bikin hubungan kalian tuh dalam tanda kutip bisa dicopet, dicuri sama orang lain karena hubungannya seperti itu terus. Nah, saran dari semesta kalau aku ngelihat dari dari posisi ini ya, dari si moon cycles ini, kalau memang masih bisa diperbaikin, silakan juga pastinya ngobrol sama Tuhan, ngobrol sama konsultan pernikahan. Kalau memang kalian sudah menikah, jangan asal putus atau cerai ya. Ditanyain gimana caranya supaya ya bisa lah gitu loh, lebih deket lagi gitu loh. Kalau memang kalian juga ngerasa ada black magic atau something like that, mungkin ini adalah gelang yang cocok, karena ini bukan masalah jualan doang, tapi aku juga mengambil jenis gelang untuk pile number 1, 2, dan 3 pakai intuisi. Jadi mungkin ada yang mau dalam tanda kutip mau menjauhkan kalian berdua, mau menjahili kalian berdua dan pakai black magic, pakai susuk, pelet segala macam ya, jaran goyang something like that, yang bikin mungkin suami kamu atau istri kamu atau pacar kamu tuh ngelihat dia tuh lebih menarik dibandingin lihat kamu. Jadi kalau ngeliat kamu tuh kayaknya tuh adem ayem aja, tapi ya udah nggak ada kayak sereknya, nggak ada temptationnya, nggak ada api-api membaranya, nggak ada butterfly-nya gitu loh, nggak ada kerucuk-kerucuknya. Mungkin bisa dilihat pakai ini ya, who knows ya gitu ya. Karena aku ngeliatnya memang di sini kayak your dreams need a practical plan, yang artinya memang kamu punya dreaming sama dia, punya banyak harapan sama dia, tapi kayak entah kenapa tuh nggak ke jalan semuanya. Jadi kayak kalian sebenarnya saling cinta. Aku ngeliatnya satu hal yang aku lihat dari sini banget, kalian saling cinta, tapi planning di hidup kalian tuh cuma asal planning. Jadi nggak ada action, nggak ada kayak membuat semuanya lebih indah. Nah, mumpung Februari kalau aku sih bikinnya Februari 2021 ya. Kalau memang kalian bisa sih ada beberapa hari kasih sayang, ada ada Cynthia ya, ada juga 14 Februari itu juga ngomongin tentang hari kasih sayang. Silahkan, atau ada yang anniversary-an, silahkan ya bikin sesuatu yang memang lebih spesial supaya memang hubungan yang sudah retak ini mungkin bisa diperbaiki sedikit demi sedikit ya. Karena aku ngeliatnya memang hubungannya sorry to say udah alot, dan banyak banget orang ketiga, banyak banget bisikan-bisikan tidak enak. Mungkin dia itu jadi nggak bagus juga gara-gara temennya yang kompor-komporin, who knows. Jadi makanya aku ngeliatnya kayak harus ada step by step yang baru untuk membuat hubungan ini lebih romantis lagi dan back on the track lagi. Karena aku ngeliatnya ini udah lose control, udah ke track yang lain, dan ini harus kayak sejalan di track yang sebenarnya lagi. Aku ngeliatnya seperti itu ya. Oke, kita lihat lagi dari sini. Ini hubungan kalian akan seperti apa? Masihkah ada kamu di hatinya dia? Dalam khusus pile number 1. Oke, receive with love and appreciation. Gracious acceptance is the way to show love. Oke, balik lagi, show love. Kayak need a practical plan, need a show. Jadi aku ngeliatnya memang ini demi Tuhan aku sama sekali belum melihat ya di sini ya, tapi ternyata memang kesambut satu dengan yang lainnya. So, aku ngeliatnya dari kata-kata ini adalah kalian berdua itu
kayak udah adem ayem, mungkin memang ini udah hubungannya udah kayak friendship juga ya, jadinya memang kayak kurang romantis, dan aku ngeliatnya kayak udah kurang nih ya, aku bilang ya kurang apresiasi atau kurang saling menghargai, saling menghormati, udah kayak nyaman dengan satu dengan yang lainnya, nggak ada aturan lagi di hubungan kalian. Dan ini adalah hubungan-hubungan yang kayak nggak ada hari anniversary atau memang suka selfie bareng atau kayak gimana. Sebenarnya memang bagus, aku pun juga tipe orang yang kalau memang pacaran itu nggak terlalu, aku sering selfie tapi nggak terlalu sering ngobrolin ke media sosial atau kayak gimana. Tapi sebenarnya kalau memang terlalu itu juga nggak bagus, karena memang udah nggak ada getarannya lagi, vibrationnya jadi melemah, tidak ada kayak temptationnya lagi di hubungan kalian. Dan ini aku ngeliatnya kayak harus ada yang namanya receiving and giving something, kayak ngasih sesuatu, bisa ngasih perhatian, ngasih waktu, kalian harus quality time dari awal lagi gitu loh ya. Jadi kayak pengantin baru atau kayak pacaran baru, PDKT-an yang baru gitu ya. Terus habis itu saling menghargai of course, dan kayak harus diperbaikin sih ininya sih, sifat sikap karakter kalian berdua supaya memang lebih klop. And then pastinya kalau emang udah ruwet banget tapi kalian tahu ini harus diperbaikin demi anak, demi masa depan gitu-gitu ya. Apalagi kalau kayak aku Kristiani itu nggak boleh banget yang namanya cerai. Kalau memang bisa sih kalian ke memang harus mediasi, ke mediator, konsultan pernikahan, atau enggak sesimpel kayak ke psikolog atau ke teman-teman kalian, ke pemuka agama juga bisa. Aku selalu bilang banyak banget komunitas-komunitas seperti itu. Kalau aku di gereja aku ada yang seperti itu juga. Nah, coba cari. Atau at least ke teman-teman kalian yang memang menurut kalian tuh bijak banget kalau kasih saran. Karena aku ngeliatnya ini hubungannya udah hambar banget. Kayak memang mau ngelepas tapi nggak bisa, makanya mungkin ada beberapa yang sudah selingkuh hati di sini, tapi ya udah gitu doang gitu loh. Aku ngeliatnya seperti itu. Alright, kita sekarang lihat dari sini, ini ada apa? Ini adalah message from Gaia. Oke, kita lihat di sini ada, my god, Nine of Heart. Ini adalah Nine of Water atau Nine of Cups. Fulfillment, harmony, and protection. Jadi aku ngeliatnya sebenarnya kalian berdua saling sayang. Ini adalah orang yang kalian pengen banget. Dia pun juga seperti itu. Kamu adalah orang yang dia pengen banget. Kayak dreams come true-nya sebenarnya kalian adalah North Star hidupnya dia. Aku ngeliatnya seperti itu. Cuma ya balik lagi, ini hubungan udah terlalu banyak hambatan, dan ini yang bikin kalian udah nyaman begini aja, dan ya bisa diambil orang lain. Apalagi ternyata kalau orang lain itu pakai susuk atau pelet. Menarik banget, say. Dia senyum aja tuh udah kayak senyumnya si siapa ya yang paling cantik ya, senyumnya si Chelsea Islan kali, jangan-jangan, padahal aslinya nggak secantik itu, atau gantengnya udah kayak Jeremy Thomas walaupun tua, ternyata ganteng banget. Mungkin seperti itu dia melihat sosok orang itu, who knows gitu. Jadi memang aku ngeliatnya kalau dibilang masih saling sayang sih sayang banget sih. Ada harmoni, ada protection, tapi protection juga aku sih ngelihatnya entah kenapa sebenarnya kalian keprotek sih hubungan kalian, tapi ada another protection, I don't know why. Aku ngelihatnya dari tadi tuh ke arah situ mulu, mudah-mudahan nggak bener, tapi yes, aku ngelihatnya seperti itu. Jadi be careful. Kalau memang kalian ngerasa memang bener, silakan di komen di bawah, dan kalau memang kalian ngerasa bener, silakan cari cari solusi gitu loh ya. Solusinya bisa dari kristal, tapi tetap kamu harus konsultasiin ke orang yang memang lebih ngerti tentang ginian ya. Ini kan hanya membantu aja istilahnya, tapi tetap aku ngeliatnya harus meditasi, harus juga love of attraction ya, untuk narik energinya dia lagi, dan pastinya ke orang yang tepat, psikolog yang tepat ya, orang yang tepat lah, yang sertifikasinya tepat ya. Oke, kita lihat dari sini hubungan kalian akan seperti apa. Pile number 1 dalam khusus. Pile number 1. Kita akan ngambil 2 aja dari sini. Pile number 1. Oh my god, good. See, soul connection, ada partnership, ada soul contract and agreement. Nine of Heart. Jadi aku ngeliatnya memang kayak kalian itu nggak bisa dibohongin. Oh my god, tapi setelah itu ada date, meeting someone new, ada planning atau set a date. Yes, ini ada orang ketiga, atau enggak, bukan, kalau memang udah putus atau kalian udah pisah, sebenarnya ini bukan orang ketiga, tapi artinya ya memang dia udah mau mencoba hal yang baru atau orang yang baru ya. Jadi jangan mikir selingkuhan doang ya. Oke, so aku ngeliatnya gini sih, ini need
kayak need time atau time to healing, ada progress. Ini ngomongin tentang Seven of Pentacles. Dia berusaha untuk healing dari hubungan kalian. I don't know apa yang terjadi dalam hubungan kalian. Mungkin kalian sering berantem atau memang kayak ya itu dia udah hambar. Itu juga saling menyakiti loh. Jadi jangan salah, silent treatment atau kayak all is well tapi ternyata di dalamnya bobrok, itu sebenarnya juga menyakitkan gitu loh. Daripada kita berantem, bener-bener berantem, ya enak gitu kan. So aku ngeliatnya kayak udah banyak banget masalah yang bikin dia tuh juga wow, passionnya hilang. Tapi sebenarnya aku ngeliatnya dia sebenarnya masih punya passion ke kamu, tapi passionnya kebagi sih, karena ini Three of Sword. Ini adalah swordnya dia tuh ketancap 3 orang, dan di sini kelihatan banget ada 3 perempuan. So aku ngeliatnya memang kayak di sini udah terlalu banyak orang yang ke-involve atau yang terlibat di hubungan ini, jadi memang hati-hati. Tapi aku ngeliatnya kalau di sini ada clock juga artinya memang dia lagi berusaha untuk mengerti ini mau kemana, seperti Seven of Pentacles. Jadi memang saran dari aku, kalau masih bisa didoakan, doakan, masih bisa diperjuangkan, perjuangkan. Tapi kalau tidak, ya kan kondisi yang tahu kan kamu ya. Kalau memang udah nggak bisa, kenapa harus diperjuangkan? Karena memang ini udah saling menyakitinya udah parah banget. Walaupun dia adalah soulmate kamu, kalau memang ini hanya gebetan atau masih pacaran yang belum terlalu jauh ya hubungannya, belum yang kayak bertahun-tahun atau yang memang udah mau nikah, saran dari aku memang, sorry itu saya, tapi aku mau bilang jujur, saran dari aku memang putus aja. Kenapa? Karena udah complicated, dan dia pun juga sebenarnya udah kayak iya enggak sama kamu. Dia punya passion ke kamu, dia ngerasa kamu bagian dari jiwanya dia, soulmate-nya dia, tapi dia juga kayak sering mikirin orang lain ya. Dan dia happy dengan perasaan ini, dengan ketidakjelasan hubungan ini dia happy aja. Jadi makanya menurut aku kayaknya kurang oke sih nih orang gitu loh. Kalau memang masih bisa putus, silakan putus. Tapi kalau tidak, ya pastinya kamu juga harus melihat segala sisi. Kalau bisa diperbaiki, ya perbaiki aja gitu. Oke, menurut aku cukup pile nomor 1. Thank you so much udah nonton. Semoga ini berguna buat kamu. Sorry kalau jawabannya seperti ini, tapi aku harapan kamu jadinya lebih bijak dalam memilih kamu harus kayak gimana setelah nonton ini. Oke, segitu aja dari aku pile nomor 1. Sampai ketemu di readingan berikutnya. Bye bye. Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro ada di pile nomor 2 dengan lambang si gelang clear quartz ya. Clear quartz buat apa ya? Dia pastinya untuk nge-clearing atau membersihkan ya. Jadi biasanya kalau clear quartz itu untuk kalau kita punya sesuatu yang harus di-clearing, dan biasanya ini tuh nempel atau ini dikombinasikan dengan batu kristal yang lain biar lebih oke kalau untuk jadi gelang ya. Jadi kayak mau clearing apa gitu loh. Jadi nanti konsultasilah ke aku ya, kamu mau butuhnya apa, jadi aku bisa kasih tauin cocoknya kamu pakai apa ya. Tapi ini bagus banget sih, nggak pakai apapun, minimal kayak kamu lebih calming pakai ini, karena memang lebih clear mindset kamu, hatinya kamu ngerti harus ngapain, nggak overthinking, terus nggak baperan, apalagi orang yang baru move on. Ini dipaduin sama lava stone, rebirth banget, yang gagal move on bagus banget tuh. Oke, teman-teman, kita mulai pembacaannya pile number 2. Kita akan melihat energinya dia seperti apa. Apakah dia suka sama kamu, sayang sama kamu, masih cinta sama kamu. Bisa untuk orang yang sudah pacaran, belum pacaran, HTS-an, TTM-an, siapa yang akan dia pilih ya. Kalau gebetan atau yang lagi lost contact, kamu pengen tahu gimana perasaannya dia, monggo maju ke sini. Tapi kalau yang hubungannya baik-baik aja, saran dari aku kalau nggak penting-penting banget, nggak usah di kesini ya, takutnya gimana gitu ya jawabannya, nanti kamunya jadi baper sendiri ya. Tapi kalau memang kamu ikhlas apapun jawabannya, emang pengen tahu perasaannya dia, ya udah silakan kesini ya. Oke, seperti itu. Ini akan aku tarik nanti energinya satu persatu. Belum aku buka sama sekali, aku belum tahu sama sekali ini isinya apa. Tapi kalau kamu bingung ini dapat dari mana, ini adalah aku kocoknya live juga tapi di depan sambil aku mengambil energi kamu. Jadi memang di 2021 ini aku seperti itu sekarang. Aku ngambil energinya di depan dulu supaya lebih resonate ke kalian ya, sebelum aku ngambil ini ya, supaya memang energinya kamu tuh nggak kepecah-pecah. Kan kalau udah kesini kayaknya tuh langsung ke dia banget. Nah ini nggak, aku ngambil energi kamu, aku sambil kamu relax, aku juga masih relax banget, aku udah ngambil energi. Jadi mudah-mudahan ini cara yang lebih tepat untuk ngambil energi kamu ya. Jadi sekarang jangan di skip di depan-depannya ya. Jangan langsung ke sini, jangan langsung ke pile nomor 2, jangan ya, sayang.
Oke, segitu aja. Aku akan mulai dari tadi ngambil energi kamu. Please jangan di skip. Aku akan ngambil energi kamu. Banyakin fokus ke kamu dan ke orang yang kamu fokuskan ini ya. Banyakin fokus ke kalian berdua. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Apakah dia sayang sama kamu? Gimana kamu di hatinya dia? Dalam nama Tuhan Yesus. Oke, pile number 2. Here we go. Pile number 2. Oke. Cepat sekali. Aku langsung dapat nih kayaknya nih. Oke. Pile number 2. Bentar ya. Aku taruh sini. Tuhan Yesus. Oke. Biar fix lagi. Aku ngelihatnya sih sebenarnya sih baik-baik aja ya, nggak ada yang gimana-gimana. Nah, tapi ini baik-baiknya gimana nih? Apakah dia udah nyaman dengan posisi dia sekarang sama kamu yang gini-gini aja? Atau gimana? Makanya tadi aku akhirnya kocok ulang lagi karena aku belum fix tahu hubungannya baik-baik aja kemana nih. Oke, here we go. Pile number 2. Oh my god, yes. Yes, tadi aku bilang baik-baik aja karena dia ngerasa udah fulfillment-nya udah dapet banget, feeling fulfillment banget di sini. Ada 9 of Cups, permulaan yang sangat bagus. Oke, kita lihat lagi di sini ada apa? 2 of Wands. Baru gue bilang the word. Yes. Oke. Bottom of deck-nya di sini ada Ace of Cups. Oke. Kalau dibilang baik-baik aja, yes. Berasa banget dari awal ini baik-baik aja hubungan. Dia sayang sama kamu, iya, tapi menurut aku sih hubungannya gitu-gitu aja. Kenapa? Karena aku ngeliatnya di sini ada 2 dunia, di sini ada dunia, di sini ada dunia juga. Dia lagi megang bola dunia. Di sini hubungannya lumayan stagnan. Mungkin dari kalian banyak yang LDRan atau mungkin banyak dari kalian yang bingung ini arah tujuan hubungan ini mau kemana. Mungkin banyak yang dari kalian yang kayak beda agama, beda suku bangsa, atau sorry to say mungkin same gender relationship alias maaf banget ya cowok-cowok, cewek-cewek gitu lah, something like that, yang menurut kalian ya udah hubungan ini saling nyaman, tapi ya udah mau gimana lagi gitu loh. Aku rasa seperti itu. Karena ada 2 perbedaan, 2 dunia yang berbeda. Balik lagi, 2 dunia yang berbeda itu menurut aku tidak sekedar beda suku bangsa atau beda negara aja. Beda beda dunia itu bisa jadi kayak yang tadi aku bilang, beda sifat yang luar biasa signifikan yang membuat hubungan ini tuh udah kayak ada 2 orang yang beda yang nggak bisa disatuin. Karena kayak kita mengadon sesuatu, mengadon tepung dengan segala macam. Kalau salah adonan, ada sesuatu yang tidak boleh dicampur, adonan itu bisa jadi kue kan, tapi mungkin rasanya nggak enak gitu loh. Makanya aku bilang selalu soulmate, oke, kamu ketemu sama soulmate, tapi sebenarnya hubungan kalian tidak bagus. Apakah jadi bagus? Apakah bisa menikah? Yes, bisa menikah. Yes, bisa pacaran. Yes, bisa punya anak. Cuma apakah kualitas dari hubungan itu bagus? Sama kayak kamu mengadon kue. Aku selalu bikin kayak gitu. Nggak mungkin kue itu nggak mateng kalau cuma gara-gara salah ngasih dari garam ke gula atau dari baking soda ke baking powder. Pasti jadi, cuma mungkin nggak terlalu crispy-nya beda atau segalanya. Tapi kalau dibilang jadi, nggak sampai langsung nggak jadi banget. No, pasti jadi itu adonan, jadi kue sesuatu. Tapi kualitasnya beda. Kualitasnya kelihatannya bagus, alias pencitraannya bagus, tapi apakah rasa yang bener-bener rasanya itu rasa bagus, enak? Nah itu. So, aku nggak tahu hubungan ini seperti itu. Aku ngeliat di sini memang hubungan ini sangat baik, cuma ada beberapa hal yang bikin hubungan ini stagnan. Silakan, stagnan itu stuck, artinya berhenti ya. Nah, silakan dilihat di hubungan kalian masing-masing. Nggak mungkin aku caca satu persatu ini stagnannya gara-gara apa posisinya. Tapi satu hal yang aku lihat, kalau dibilang sayang, cuma memang hubungan ini too emosional, terlalu emosional. Lagi happy banget, tapi kalau lagi sedih banget, banyak banget yang dipikirin, seperti air yang luber dari sini. Cinta kasihnya luber itu mengalir terlalu banyak ya, seperti waterfall. Tapi balik lagi, kalau lagi saling menyalahkan, lagi sedih, lagi baper, ini juga luber banget. Jadi terlalu emosional, tidak seimbang ya. Tidak terlalu banyak logika di sini ya, aku lihat kayak udah kebaperan aja karena memang saling sayangnya luar biasa. Bisa dibilang di sini ada 9 of Cups, di sini juga ada The World ya. Ini adalah kayak klimaksnya major arcana ya di The World ini. Jadi bener-bener kalian tuh dunianya dia pun juga bener-bener dunia kalian nggak bisa pisah. Tapi kalau lagi
banyak masalah ya kalian bisa sampai yang gimana gitu. Nah, tanpa bermaksud jualan, of course aku selalu bilang kayak gitu, memang ini harus ada beberapa yang dinetralin. Mungkin kamu bisa dinetralin pakai clear quartz, nanti mungkin ditambah dengan gelang tentang percintaan, rose quartz atau rose quartz plus amethyst. Karena aku ngeliatnya memang hubungan ini terlalu emosional dan tidak seimbang, unbalanced situation, unbalanced relationship. Ini harus diseimbangkan, karena kalau enggak, kalaupun kalian pacaran atau nikah sekalipun, direstui sama keluarga kalian masing-masing, aku lihatnya kalian tidak akan lama pacaran atau nikahnya. Kenapa? Karena too emosional. Sesuatu yang terlalu itu tidak bagus, apalagi kalau terlalu emosional. Bayangin kalau satu marah, satunya lagi marah banget, pecah kayak naga ketemu naga. Tapi kalau lagi saling cinta, udah kayak penguin, udah kayak flamingo ya, nggak bisa pisah satu dengan yang lainnya. Tapi kalau lagi ada masalah, satunya sedih, satunya lagi bukan menengahi tapi ikutan sedih, itu kan juga nggak bagus. Akhirnya hubungannya jadinya low vibration. So, aku ngeliatnya memang hubungan ini akan baik ke depannya kalau memang lebih seimbang. Kalau ada logika di sini, kalau kalian bisa berpikir secara logik dan secara secara heart to heart juga. Ya, karena aku ngeliatnya di sini ada beberapa hal yang sebenarnya menurut kalian tidak masuk logika, tapi kalian paksakan. I don't know itu apa, sorry kalau salah, tapi aku ngeliatnya seperti itu. Oke, kita akan klarifikasi dari another card. Ini adalah kartu tarot yang lain. Pile number 2, kita lihat khusus pile number 2, here we go. Pile number 2, kita lihat gimana perasaan kamu dan dia. Kita lihat dulu sini. Oh my god, kebanyakan dari kalian mungkin juga twin flame, karena di sini 7 and 7. Di sini juga kalau kamu lihat Gemini ini juga ini tadi tema untuk kartu ini, makanya ini harus dilihat dari depan. Kalian harus lihat dari depannya supaya lebih resonate. Ini dapatnya temanya adalah kebanyakan dari pile number 2 adalah hubungan yang twin flame, dan komunikasinya itu yaitu dia yang aku bilang, komunikasinya itu suka lagi bagus-bagus, tapi kalau lagi nggak bagus banget. So, aku ngeliatnya memang kayak di sini ada orang yang keras kepala, stand your ground. Ini artinya kalau kamu udah ngomong iya, ya harus iya. Mau orang bilang apa, mau pasangan kamu bilang enggak, ya kamu nggak mau tahu. Jadi orangnya defensif banget. Antara kamu atau dia, dua-dua atau bisa jadi dua-duanya ini keras kepalanya. Wow, lebih dari batu. Di sini ada patient and planning. Ini juga ngomongin tentang pemahaman foundation ya. Jadi kayak lagi ngebangun fondasi yang baik antara kamu dan dia. Aku ngeliatnya seperti itu sih. Jadi aku ngeliatnya di sini kata-katanya adalah fondasi kalian dalam berhubungan tuh memang beloman fix banget. Istilahnya tuh fondasi rumah kalian tuh ceker ayam atau cakar ayamnya tuh beloman ada. Jadi kayak masih goyah sana sini, masih overflowing. Tadi aku bilang masih kayak seperti anak kecil, makanya masih seperti ini ya. So saran dari aku memang diperbaiki ya, karena kalau nggak bisa. Kalau terlalu defensif, terlalu keras kepala, sering mendinai, sering ada denial, sering juga mau menang sendiri. Oke, kamu mungkin lagi menang gitu, lagi bener, tapi kan nggak perlu sampai nyolot banget, misalkan kayak gitu ya. Aku sih ngeliatnya kayak gitu, karena aku ngeliatnya kayak di sini hubungannya komunikasinya kurang bagus, terus terlalu baper sih. Padahal kalau udah pisah kangen. Oke, pile number 2, aku akan ngambil satu lagi di sini. Sus. Nine of Wands. Ini juga ngomongin tentang orang yang defensifnya luar biasa. Nine of Wands itu hampir sama seperti Seven of Wands. Kalau kamu sering belajar tarot sama aku dari dulu, aku sering bilang Seven of Wands sama Nine of Wands itu kembar-kembar gimana gitu. Jadi memang orangnya itu kayak very very strong untuk mengiyakan apa pendapatnya dia. Susah banget untuk diterobos hati dan pikirannya dia. Nah, ini kamu sama dia tuh sama-sama seperti itu. Aku ngeliatnya kayak banyak banget hal-hal yang sebenarnya harus diperbaikin sih di sini, dari cara berpikir, dari cara nge-treat satu dengan yang lainnya, dari cara berpacarannya, berpasangannya harus diubah sih. Karena kalau punya sifat seperti ini atau gaya berhubungan yang seperti ini, susah sih. Kamu mau punya orang baru pun juga tetap susah sih. Yes, aku ngeliatnya gitu. Bottom of deck-nya ada rest and rejuvenate. Yes, aku ngeliatnya memang hubungan ini lagi stagnan, karena Four of Swords sama seperti Two of Wands. Ini adalah hubungan yang stagnan. Dia lagi mikir, dia lagi kayak mencari jalan keluar dengan cara bertapa istilahnya, dan
di udara luar, udara yang baru. Ini kayak di hutan, yang artinya adalah memang dia lagi istirahat, dia nggak terlalu mau mikirin ini hubungannya stagnan begini-begini aja, dia nggak mau terlalu kayak banyak mikirin hubungan ini. Dia lagi menjalani doa yang mudah-mudahan emang bagus ya, karena di sini ada doa. Saran dari aku ya pastinya kamu juga banyakin doa, karena setelah ini ada si sacrifice, ini ngomongin tentang the hangman. Jadi memang hubungan ini udah kegantung-gantung, layaknya hangman, orang yang kegantung. So simpelnya saran dari aku memang kayak banyakin love of attraction supaya menarik spiritual kalian berdua, spiritual connection di antara kalian berdua. Banyakin meditasi, lihat di YouTube aku cara meditasi yang benar sesuai dengan agama kalian, cara untuk melakukan love of attraction yang benar. Cuma ya enggak sih 15 menit 20 menit sih kayaknya sih. Ininya videonya silakan lihat, ada 2 video, itu penting banget karena aku ngeliatnya di sini kalian memang harus calling out, calling ininya dia sih, koneksinya dia ke kamu, karena ini udah nggak ke bonding lagi, nggak keiket lagi hubungan kalian, saling cinta. Tadinya luar biasa baiknya hubungan kalian ngerasa udah dapat segalanya, tapi udah stagnan gitu-gitu aja. Makanya aku bilang nih harus ada perbaikan ya. Dan aku ngeliatnya posisi baiknya adalah dia sekarang lagi love of attraction dan meditasi, berdoa lah istilahnya gitu. Ini yang baiknya. Jadinya aku ngeliatnya kayak dia udah berusaha seperti itu, lebih baik kalau kamu juga melakukan itu lagi. Jadinya kayak double combo gitu ya, dianya narik energi kamu, kamunya narik energinya dia, dan berserah ke Tuhan masing-masing gitu loh. Jadi aku ngeliatnya bagusnya itu ya kalau kamu melakukan itu. Oke? Kita lihat dari di sini ada apa? A time to give rather than take, new moon in Virgo. Yes, yang aku lihat memang kayak di sini balik lagi ini udah pincang juga. Aku ngeliatnya kayak hubungan ini sebenarnya baik-baik aja. Susah sih dibilangnya ini hubungan baik-baik aja, cuma kayak apa ya? Bukan kurang ngasih atau kayak gimana, perhatian atau gimana, tapi aku ngeliatnya kayak satu tuh pengen ini, satu pengen itu. Jadi kayak balik lagi seperti 7 of Wands dan 9 of Wands. Lu nggak bisa di dalam satu kapal ada dua nakoda. Nah ini tuh kayak tipe-tipe kayak lu rela nggak sih kalau lu tuh mau merelakan yang lu mau gitu loh demi pasangan lo, supaya nggak apa ya, nggak dua pendapat. Nah itu yang aku lihat. Ini balik lagi ya, aku melihatnya secara intuitif, bukan dari sini aja, tapi instingnya aku memang ke arah situ. Jadi ngomongin tentang lu mau nggak sih kayak mengalah demi orang yang kamu mau, orang yang kamu sayang gitu loh. Karena balik lagi, ngalah itu belum tentu salah. Apalagi kalau udah kayak ngomongin hubungan biduk rumah tangga atau bahtera rumah tangga lah ya, mau pacaran, mau nikah gitu loh. Nggak perlu kayak kamu tuh kayak saling menyalahkan terus-menerus gitu loh. Karena aku ngeliatnya di sini memang ada dua dunia yang beda. Dan di sini harus ada penyelarasan sih. Ada dua sifat yang beda, dua pendapat yang beda. Pokoknya dua hal yang berbeda yang signifikan banget, dua sifat yang berbeda. Dan ini di sini disuruh untuk kayak, hey, lu kalau kayak gitu-gitu terus nggak bakal ada habisnya. Yang ada lu pisah, lu mau pisah gitu loh. Jadi kalau memang masih bisa direlakan, diikhlaskan, lu ngalah atau gimana, kenapa enggak? Aku lihat kata-katanya seperti itu. Kita lihat lagi di sini ada apa? The union of heart, a love connection, device explanation. See, lihat deh kalau kamu lihat. Ini tuh saling cinta. Ini saling cinta, ini seperti 9 of cups. Ini saling cinta yang luar biasa. Cuma ya begitu. Kayak ada sedikit yang salah, tapi aku nggak tahu overall pile number tuh masih baik-baik aja. Cuma apa salahnya sih kalau diperbaikin biar lebih bagus, nggak stagnan seperti ini, iya nggak sih? Karena aku nggak tahu union of heart, union itu tuh gabungan. Bagus banget, union tuh bagus banget. Love connection, device explanation, wow, luar biasa, bagus banget, congratulations. And then terakhir kita lihat di sini ada apa? The temptress, ada seduction, deceit, and broken promise. Oke. Mungkin ada yang lagi digoda oleh seseorang, who knows. Ini hampir sama kayak pile number 1 kalau tentang godaannya. Aku nggak bilang ini di selingkuh doang ya. Oh my god, kenapa sih lagi banyak selingkuh di sini? Oh my god, jujur takut. Pokoknya aku ngeliatnya gini, aku karena ini general reading ya, nggak akan aku bener-bener apa kita ini. Nggak apa-apa deh.
aku iniin ya. Aku sih ngeliatnya sih di sini tidak semuanya 100% ngomongin tentang perselingkuhan, karena temptress atau kayak broken promise juga ngomongin tentang ya emang dia udah mulai ngelanggar janji, udah mulai nyebelin, mungkin kayak udah mulai onggot-onggotan, nggak pernah ngabarin kamu, bilangnya mau ngabarin kalau udah sampai rumah nggak ngabarin gitu-gitu sih. Nanti kita lihat ini the temptressnya itu ngomongin apa, file number 2. The temptress pile number 2, give me the answer. Pile number 2, the temptress pile number 2. Temptress pile number 2, give me 2 card, please. 2 of Pentacles, 7 of Pentacles. Oke, dengan bottom of deck. Oh my god, 4 of Wands. Tentang foundation juga. Oke, aku lihatnya sih kemungkinan besar memang banyak yang selingkuh, sorry to say. Dia lagi gambling di dua dunia, lagi dua orang atau dua situasi ya, entah memang kayak mau milih kamu atau milih pekerjaan gitu-gitu, atau memang milih kamu atau milih orang lain ya, sorry to say. Tapi ini balik lagi, 7 of Pentacles seperti 4 of Sword. Ini memang dia lagi diem, lagi menunggu. Makanya ini adalah menunggu waktu panen. Artinya adalah memang dia lagi menunggu mana yang terbaik. Dia lagi bingung mana yang terbaik. Apakah kamu yang terbaik? Apakah dia yang terbaik? Gitu loh. Di situ. Makanya aku bilang netralin hubungan kalian supaya fondasinya tuh bagus. Karena aku ngeliatnya saling cinta tapi fondasi kalian kurang bagus satu dengan yang lainnya. Ini yang bikin walaupun saling cinta luar biasa, ini kelihatan ya saling cintanya luar biasa. Cuma gampang untuk tergoda ke hubungan yang lain atau ke hal-hal yang lain. Karena ya gitu, maksudnya kayak nggak ada hal yang bisa diperjuangkan dari kalian gitu loh. Menurut aku sih kayak gitu, dia mikirnya kayak gitu. Dan sering banget mendinai satu dengan yang lainnya, kayak nggak mau dengerin gitu loh. Hubungan yang keras kepala sih, aku ngeliatnya seperti itu ya, kelihatannya seperti itu, hubungannya keras kepala banget. Oke, kita lanjut ke sini ya teman-teman. Kita akan lihat lagi hubungan ini akan seperti apa. Oke, mulai diperbaikin teman-teman kalau memang kalian mau sama dia ya. Tapi kalau mau yang sama kalau ini masih gebetan, ya udah tenang aja. Kalau memang kalian udah ngelakuin yang terbaik, kalau kalian ngerasa juga udah jor-joran gitu loh, ngasih kalau kalian suka sama dia, udah pokoknya udah segala macam, ya udah biarkan dia memilih kamu atau si orang itu. Jadi jangan begging, jangan terlalu berharap juga kalau memang masih gebetan ya. Jadi tergantung kamu tuh ini sekarang lagi ke arah mana. Makanya aku selalu bilang ini general reading, silakan dicek satu per satu juga gitu loh, di kaliannya tuh ini hubungannya yang kayak gimana sih gitu ya. Kalau yang udah punya pasangan dan emang udah bahkan udah nikah atau gimana, udah ya pasti kalau kayak gini jangan dibiarin lah ya kan. Dipikirin lah gitu. Tapi kalau yang masih gebetan, kalau yang kayak gini ya udah berarti ini adalah waktunya kalian udah nyantai aja, let it flow aja sambil berharap, tetap berdoa. Tetap jangan judes ke dia, ngasih tauin memang kalian yang terbaik, tapi jangan, ya udah nggak usah terlalu diharapin. Kalau sekarang orang tua juga dia juga lagi gambling antara kamu atau orang lain ya kan. Oke, pile number 2 kita lihat di sini ada apa. Kita akan ngambil 2 dari sini. Dan khusus ini sama kayak ini nih, bener kan, option dan the dragonfly, finding out, adaptasi, ada healing dan change, coming to healing, dan finding out ngomongin tentang kayak dia lagi mikir. Memang bener-bener sih rest and rejuvenation ini berasa banget di sini. Satu hal yang aku lihat dari dua hal ini, memang ini seperti 7 of Pentacles. Jadi memang dia lagi butuh waktu untuk mengetahui mana yang terbaik. Karena di sini ada take a chance, di sini ada gambling itu seperti 2 of Pentacles. Jadi dia lagi bingung mana yang terbaik, kiri atau kanan. Dia lagi kayak main judi istilahnya. Dia lagi dia lagi lihat mana resiko yang paling enak nih untuk dijadiin istri, jadiin suami gitu-gitu sih. Dan ini masih butuh waktu seperti 7 of Pentacles. Dia butuh waktu untuk mikir, dia butuh waktu untuk mengolah ini di hatinya, mana yang harus dia mana yang harus dia pikirin. Tapi hati-hati kalau ini memang udah nikah atau memang udah pacaran banget. Aku nggak bilang 100% ini adalah tentang selingkuh, karena kadang-kadang gambling itu juga ngomongin tentang dua situation. Jadi mungkin dia sama kamu, tapi ada satu hal yang bikin dia tuh juga kayak harus mikirin orang lain. Misalkan nggak dapet restu dari orang tua, nggak dapet restu dari dari orang-orang sekitarnya dia, dan dia harus mikirin orang itu ya. Jadi selingkuh itu juga kadang-kadang 2 of Pentacles juga bukan ngomongin selingkuh, tapi ngomongin tentang dia harus mikirin beberapa orang dalam situasi yang sama.
Mikirin perasaan kamu, mikirin perasaan orang tua kamu, mikirin perasaan orang tuanya dia, mungkin something like that. Ya, jadi kalian yang tahu kira-kira orangnya itu yang ada di sini tuh siapa aja yang dia lagi pikirin. Jadi bukan berarti memang selingkuhan doang. Jangan pernah kalau general reading langsung bilang, "Oh, ini selingkuhan, ini apa?" No, tapi kita lihat juga dulu skenario hidup kamu ke arah mana. Oke, jadi bijak ya teman-teman ya. Oke, menurut aku cukup file nomor 2 segini aja. Silakan dilihat kalau memang butuh bantuan kristal dan yang lain, silakan follow Instagram aku. Harga paketannya cuma 200.000, ada tasbih kristal, lilin kristal, gelang kristal atau kristalnya sendiri juga ada. Oke, silakan konsultasi ke aku, dan kalau memang cocok sama kamu silakan pesen di Instagram juga bisa. Langsung di DM, nggak usah ribet-ribet. Oke, menurut aku cukup file nomor 2 segini aja. Semoga kalian suka dan ini resonate buat kalian. Semoga kalian mengerti harus ngapain setelah nonton ini. Jangan lupa juga aku di subscribe buat teman-teman yang belum subscribe aku. Dan jangan lupa juga dikasih lihat ke teman-teman kalian yang lain yang memang ngebutuhin ini. Yang video-video lain juga boleh ditonton kapan aja kalian butuhin, karena semuanya timeless teman-teman. Timeless itu artinya tidak berbatas waktu, jadinya silakan kalian kalau mau nonton ya. Yang penting berserah, yang penting udah doa, yang penting kalian juga memang mau dengerin sarannya juga. Ya udah, kalau memang menurut kalian itu resonate sama skenario hidup kalian, ya udah ditonton aja. Mudah-mudahan dapat saran yang terbaik dari semesta alam ini melalui mulut aku. Oke, segitu aja pada nomor 2. Sampai ketemu di readingan-readingan berikutnya, beautiful souls. Bye-bye. Hello beautiful souls, balik lagi sama Sphero Roro di sini. Dan sekarang Roro di file nomor 3 dengan lambang si gelang 7 cakra ini. Oke, gelang 7 cakra itu fungsinya buat apa? Gampangnya untuk menyelaraskan cakra atau energi di dalam tubuh kita. Jadi kalau kita udah seimbang semuanya, ya pastinya kita like a magician, kita jadi orang yang stable, kita mengerti harus ngapain, lebih bijak dalam melangkah ya. Kalau butuh dan memang ngerasa ini penting, ini cantik ya, silakan lihat di Instagram aku di sphero_roro. Ada di description box juga kalau kalian mau lihat linknya atau tulisannya ya. Sphero_roro, silakan lihat di situ teman-teman. Harga paketannya aku jual kristal cuma 200 ribuan. Bisa dapat tasbih kristal, bisa dapat paket gelang, bisa juga dapat si lilin kristal. Banyak macamnya, silakan konsultasi dulu. Kalau memang kalian punya duit lebih, silakan beli dari aku ya, dijamin asli. Oke, kualitasnya juga macam-macam. Oke teman-teman, aku akan lihat energi dari hubungan kalian dengan orang yang kamu suka. Ini bisa gebetan, bisa orang yang kamu suka aja. Tapi sih enaknya kalau memang ada hubungan sedikit minimal udah mulai suka-sukaan, gebetan gitu-gitu. Supaya memang aku bisa tarik energinya. Soul connection udah dapet. Terus complicated story juga bisa, udah aku jelasin di depan. Ini untuk siapa aja, silahkan lihat ke depan ya. Karena aku bikinnya juga ini kalau yang kayak gini-gini juga di depan. Jadi kalau memang kalian pengen lihat lebih bagusnya gimana, ini energinya aku ambil di depan ya, supaya memang lebih resonate di cerita kalian ya. Jangan di skip di depan ya. Oke teman-teman, sekarang aku ajak teman-teman untuk lebih banyak doa. Aku akan mengambil energi kalian, mulai pikirin orang yang kamu mau tanyain ini. Terus kamu juga fokuskan ke diri kamu, banyakin doa. Tarik napas of course, supaya lebih intuitif kamunya. Dalam nama Tuhan Yesus, file number 3. Masihkah ada kalian di hatinya? Masihkah dia suka sama kamu? Atau kalau yang gebetan, apakah benar dia suka sama kamu dan mau ngejerin kamu? Kita lihat ya teman-teman. Dalam nama Yesus, file number 3. Aduh, file number 3. Here we go. Jangan di skip ya. Ini bukan aku mau lama-lamain buat apa. Ya, ini aku lagi ngambil energi kalian. Terus aku ngeliatnya memang harus ngasih. Oke, file number 3. File number 3, kamu dan dia. King of Swords. King of Communication. Ada 7 of Swords. Sword semua ya, beb. Ada 9 of Cups. 3 pile 1 2 3 ketemu ini.
Tadi kalau pile nomor 1 bukan dapat dari kartu yang ini, tapi dapatnya dari kartu yang ini nih. Kartu yang seperti ini. Tapi Nine of Heart itu adalah Nine of Water, Nine of Cups juga. So, aku ngeliatnya kalau dilihat 1, 2, dan 3, pile 1, 2, dan 3, sama-samanya adalah sama-sama saling mencintai. Kamu dan orang yang kamu fokuskan ini adalah orang yang saling mencintai. Cuma aku ngeliatnya ini Seven of Swords, yes, hubungannya naik dan turun. Ini banyak yang udah berapa kali bilang putus, udah berapa kali berantem, bahkan udah berapa kali kayak main sodok-sodokan, udah kayak apa ya, main pedang kayak gitu ya, udah saling menyakiti luar biasa, udah toksik luar biasa, tapi kayak nggak bisa hidup satu dengan yang lainnya kalau pisah. Jadi balik lagi, balik lagi, balik lagi. Aku ngeliatnya di sini komunikasinya itu parah banget, banyak yang judes, banyak yang sok pinter, banyak yang sok iye di sini nggak mau ngalah, like a king gitu loh, maksudnya I mean like hubungan kalian itu kayak ya kan gue bener lo yang salah gitu loh. Aku ngeliatnya kata-katanya seperti itu ya, jadi nggak ada yang mau ngalah, semuanya itu mikirnya bener. Makanya hubungannya putus nyambung, tapi nanti kalian kalau udah nyesel balik lagi, karena ini adalah hubungan yang kalian pengen banget. Dia adalah orang yang kamu pengen banget, kamu adalah orang yang dia pengen banget. Kalau gebetan ini aku ngeliatnya kayak sebenarnya dia ngerasa kamu tuh nggak cocok banget sama dia, tapi mungkin kamu cantik atau ganteng dan kamu baik banget. That's why dia tetap masih mau ngarep ke kamu. Tadinya mungkin udah mulai ngeghosting dari kamu, nanti dia balik lagi ke kamu. Udah mulai ngeghosting, nanti balik lagi ke kamu. Aku lihatnya kayak gitu, apa ya, hubungannya ya. Dan tema yang tadi aku ambil, kalau kamu lihat dari depan, kamu udah tahu tema yang aku ambil adalah the answer unit are coming, full moonnya in Gemini, dan di sini seperti twin flame. Ini ngomongin tentang communication, karena Gemini juga rules by sword. Jadi aku ngeliatnya memang komunikasi kalian yang kurang bagus. Oh my god, bottom of decknya 8 of sword. Ini 7 of sword, 8 of sword, and king of sword. Banyak dari kalian yang air sign, Gemini, Libra, dan Gemini, Libra, dan Aquarius, kamu atau dia, tidak perlu sun atau zodiak kalian itu adalah Gemini. Mungkin memang kalian yang tadi aku bilang, masalahnya itu di bidang communication. Masalahnya itu di masalah mapping atau mindset kalian, gimana cara mengolah dan gimana cara berkomunikasi kalian ini yang kurang bagus. Bisa jadi seperti itu. Seperti aku, Scorpio, tapi kalau memang aku lagi ketarik energi overthinking, ketarik energi lagi pusing, gak mau ngomong apa gimana, mungkin ketariknya Eight of Swords. Bisa jadi seperti itu. Ya, jadi nggak usah dilihat dari zodiaknya banget. Belum tentu itu nggak resonate, bisa jadi resonate. Oke, so aku ngeliatnya sih simpelnya adalah hubungan ini adalah hubungan yang lack of communication, alias komunikasinya udah tidak bagus ya, udah saling menyudutkan, udah saling main pedang-pedangan, dan hubungan ini stuck di sini aja. Kalau stucknya tadi pile number 2 itu memang kayak banyak hal yang beda banget, dan kadang-kadang juga ada ngomong tentang restu. Tapi kalau ini pile nomor 3, aku ngeliatnya memang hubungan ini udah nggak layak untuk diperjuangkan. Hubungan ini muter di sini aja, very very toxic, tidak pakai logika lagi. Ini juga udah saling mengikat, dan mengikatnya keras banget, semacam kayak codependency relationship, alias hubungan yang saling membenalukan satu dengan yang lainnya. Kamu benalu di dia, dia pun juga ngerasa kamu tuh benalu gitu, kamu pun juga ngerasa dia benalu gitu loh, ngerti kan? Nempel terus-terusan, tapi sebenarnya nggak ada visi misi yang bagus untuk kedepannya, tapi nempel mulu. Jadi hubungannya very very toxic yang aku lihat. Kalau udah berantem luar biasa, berantemnya gila banget kayak perang dunia ketiga. Itu yang aku lihat. Sayangnya, tapi sayang banget kalau udah balikan heboh banget, mungkin kayak bisa selfie 1000 kali di story di Instagram dan di status WhatsApp, something like that. Wow, kayak kamu bisa tiba-tiba jadi kayak Khalil Gibran, tiba-tiba merangkai kata luar biasa, something like that. Tapi ya itu dia, kalau lagi berantem juga gila-gilaan, dan ini udah membuat orang-orang sekitar kamu jengah, alias orang-orang sekitar kamu juga kayak enek sama hubungan kalian. Aku ngeliatnya seperti itu. I don't know, aku ngeliatnya seperti itu. Karena kalau lagi happy banget sampai lupa diri, sampai lupa daratan. Aku ngeliatnya seperti itu. Nine of Cups itu tipe juga yang kayak dalam tanda kutip orang yang euforianya berlebihan, seperti kayak mabok-mabokan atau dating berlebihan, happy berlebihan gitu loh. Tapi kalau lagi pergi juga, nanti balik lagi. Jadi aku ngeliatnya seenak udel kalian sendiri sih. Dan ini udah mempengaruhi ke circle hidup kalian yang lain. Aku ngeliat tipe-tipe hubungan yang seperti the devil side. I don't know, aku ngeliat seperti itu. Sorry kalau salah, tapi itu yang aku lihat. Oke, kita lanjut lagi biar lebih detail. Pile number 3, here we go. Pile number 3, banyakin doa lagi ya teman-teman. Pile number 3, pile number 3, hubungan kalian seperti apa, dia dan kamu. Oke, kita akan ambil 3 dari sini.
Yes, Six of Cups ini dulu deh. Memang hubungan ini kayak putus nyambung nyambung putus. Banyak juga yang dari kalian juga mungkin twin flame yang memang udah ada soul contract-nya dari bener-bener kontrak dari zaman dahulu. Kalau kalian percaya dengan reinkarnasi, mungkin ini adalah orang yang memang dari zaman dahulu kala. Makanya susah banget untuk pisah. That's why ininya apa tema kali ini semuanya part 1, 2, dan 3 adalah si Gemini. Ini seperti si kembar yang artinya semacam twin flame. So, aku nggak tahu kalian saling membutuhkan tapi memang hubungannya complicated. Ya, layaknya twin flame ya, seperti itu ya. Memang begitu. Jadi memang harus diselaraskan. Kalian harus tahu mana yang terbaik buat hubungan kalian. Karena gini, aku selalu bilang, kalaupun memang ini hubungan twin flame, saling cinta, saling codependency segala macam, cuma kalau memang selalu selalu berantem dan udah toxic, menurut aku memang paling bagus adalah putus. Kalau untuk yang sudah menikah ya memang jangan gampang untuk bilang putus atau cerai ya. Tapi ini special case buat teman-teman yang memang ngerasa, aduh udah capek banget Kak Roro, udah segala macam, sekalian putus. Jangan pikir twin flame itu harus bersatu terus. No. Soulmates pun juga banyak. Makanya aku selalu bilang soul family, bukan soulmate. Kenapa? Karena seperti family, kita keluarga besar. Nggak selalu kamu harus berjodoh dengan soulmate-nya kamu. Bisa jadi kamu adalah soulmate-nya aku juga, aku soulmate-nya kamu. Tapi kan nggak perlu kita nikah. That's why kita berjodoh nih sebagai healer dan sebagai viewers. Kamu viewersnya aku healernya kamu, aku coachnya kamu. Kita reader dan orang yang di-readingin. Itu juga suatu perjodohan walaupun hanya online. Nah, tapi bukan berarti oh ya udah aku sama Kak Roro berarti harus menikah. No, nggak gitu juga kan. So ya teman-teman, jangan sampai hal seperti ini, memori-memori tentang cinta kasih kalian bikin kalian gagal move on mulu karena kalian ngerasa ini kan twin flame gue, ini kan soulmate-nya gue, ini kan soul contract-nya gue. No, tidak seperti itu teman-teman. Orang yang memang punya memori indah segala macam, tapi sometimes kita harus merelakannya. Seperti orang ini yang merelakan pergi si candle ini di sungai, yang artinya ya udah, let it flow hubungan ini. Dan kalau memang harus yang terbaik adalah say goodbye, ya mau gimana lagi. Daripada saling menyakiti, saling toksik, keikat kayak gini. Tidak jalan kemana-mana nih, kalau kamu lihat tidak jalan kemana-mana hubungan ini. Sayang kan gitu loh ya. Oke, jadi jangan pernah mengatasnamakan soulmate, cinta lah, soul contract lah, spiritual connection lah, soul family. No, nggak semuanya harus seperti itu. Oke. Wow, passion ignited. Oke, Ace of Wands dan sini yes ada Three of Pentacles. Oke, dengan bottom of decknya ada awareness. Number one lagi, number one. Oke, aku ngata sih gini sih. Wow, pas banget. Like a magician. Ini magician. Aku selalu bilang pas ngomongin magician pasti dapetnya sih gelang seven chakra ini. Jadi aku bukannya sosok jualan atau gimana, tapi memang benar. Aku ngata kalau memang kamu ternyata mau beli kristal, gelang kristal, salah satunya aku saranin yang 7 cakra ini manggil kamu banget, soalnya pas banget. Aku ngeliatnya gini sih, dia berusaha untuk menyeimbangkan. Ini bener gak sih kamu nih nomor 3 yang paling cocok buat dia? Aku ngeliatnya seperti itu. Dia lagi mencari fondasi, firm foundation yang tepat. Dia berusaha untuk bertransformation. Ini yang terbaik apa sih di sini, langsung ada new beginning. Dia pengen ada satu new beginning di hidup dia. Entah new beginningnya di hubungan kalian juga tapi diperbaharui cara pandangnya, atau yes bener dia pengen punya passion yang baru ke pasangan yang baru, ke hubungan yang baru. Karena menurut dia tuh hubungan ini tuh udah bener-bener nggak masuk akal. Aku ngeliatnya seperti itu. Dan aku ngeliatnya di sini dia berusaha untuk sharing ke kamu, dia berusaha untuk communication ke kamu. Di sini the answer unit are coming. Pas banget di sini ada Three of Pentacles. Dia pengen banget kita ngobrolin ini gitu loh. Dia mau ngomong kayak gitu ke kamu. Kita harus discuss about it, about our relationship. Kita mau kemana visi misinya. Aku ngeliatnya kata-katanya dia berusaha untuk mencari jalan tengah, walaupun mungkin nanti putus atau balikan lagi, tapi sesuatu yang new beginning, sesuatu yang penuh dengan passion yang baru, passion ignited, sesuatu yang punya obor atau punya api yang baru, yang membara baru. Karena aku ngeliatnya di sini dia berusaha banget untuk tetap sama kamu, tapi dia harus berpikir netral, dia harus berpikir seperti si magician yang awareness. Artinya adalah dia nggak bisa pikir pakai hatinya doang, tapi dia harus aware dengan semua yang sudah terjadi, dengan memori indah dan memori galau-galau kalian. Dia harus juga mikir apa yang sudah terjadi di hubungan kalian, putus nyambung ini. Dia harus mikir seperti King of Sword ini, orang yang benar-benar berpikir logika, kingnya logic, kingnya logika. Karena dia udah capek dengan keadaan ada di hubungan stagnan dan menyakitkan ini, toxic ini.
So aku ngeliatnya kata-katanya dia berusaha banget untuk mengerti hubungan kalian. Kamu juga harus seperti itu, harus berpikir netral, pastinya law of attraction dan meditasi. Kamunya ya, itu udah paling penting. Rutinkan law of attraction, meditasi, kalau perlu juga puasakan itu. Untuk meminta sesuatu kalian bisa puasa juga. Di dalam puasa itu banyakin meditasi dan law of attraction. Ya, supaya kamu lebih dekat sama Tuhan dan memang kamu bisa mendengar Holy Spirit ngomong di hati kecil kamu harus kayak gimana. Ya, kalau vitaminnya apa atau sesuatu yang ngebantu ya pasti ngebantunya pakai kristal yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Tapi tetap obatnya itu law of attraction dan meditasi. Gimana caranya meditasi, gimana caranya law of attraction, itu ada di video aku ya. Nggak usah takut musyrik, nggak usah takut bertentangan dengan agama atau kepercayaan kalian. No, udah aku jelasin semuanya di situ. Tulis aja meditasi dan law of attraction di video aku, nanti juga nongol kok ya. Aku udah bahas itu semuanya. Ditonton dulu aja dan rutinkan itu. Aku rasa tuh soalnya penting banget buat kalian, apalagi spesial buat file number 3 karena ini hubungannya udah naik turun kelamaan. Bahkan dia juga udah nggak tahu ini mau kemana hubungannya. Dan dia bakalan sharing sama kamu. Nah, sebelum dia sharing ke kamu, sebelum ini the answer unit are coming, sebelum answer atau jawabannya datang di hidup kamu, kamu harus banyakin doa, banyakin love of attraction, banyakin ngobrol sama kristalnya kamu sambil ngobrol sama Tuhan, banyakin megang kristalnya itu, supaya memang kamu pas nanti ngobrol tuh bener-bener dari hati ke hati dan gak emosian. Jadi heart to heart conversation tuh bukan pakai hati doang, tapi udah kayak olahan dari logiknya kamu ditambah sama hatinya kamu gitu loh ya. Jadi nggak salah langkah, mudah-mudahan kayak gitu ya. Kita akan lihat satu persatu dari sini. Ini adalah moon cycles di hubungan kalian seperti apa. What do you need to release? Oke, aku ngeliatnya memang banyak banget hal yang sudah harus kamu lupakan. Ini ada 2 kemungkinan rilisnya. Aku nggak akan spesifikasi, tapi aku sih ngelihatnya ada 2 kemungkinan. Kemungkinan terbesarnya adalah merilis atau mengikhlaskan memori yang sudah ada. Ini yang bikin kamu bisa ikhlas dengan hubungan ini, dan ini yang bisa bikin kalian, oh yaudah deh, gue memang putus aja, gue mencari hubungan yang baru. Dia pun juga jadinya punya hubungan yang baru. Bisa jadi seperti itu. Karena pas banget memory of love di bawahnya ini what do you need to release. Aku nggak bilang kamu harus cerai atau putus atau gimana, tapi kalau memang itu yang terbaik, kenapa enggak? Karena aku ngeliatnya memang hubungan ini udah sangat-sangat toksik. Kalau memang kalian ngerasa hubungan ini nggak bisa diperbaikin, monggo silakan diikhlaskan apa yang harusnya diikhlaskan. Ya, apa yang bisa diikhlaskan silakan ikhlaskan ya. Dan rilis itu juga bisa jadi kalau memang masih ada kesempatan kecil kalian new beginning di hidup kalian berdua ya, pacaran atau menikahnya diperbaikin. Mungkin what do you need to release-nya adalah mengikhlaskan atau merilis semua emosi, semua ego yang ada. New beginning-nya dimulai dari sekarang. Yang tadi aku bilang, aku sempat ngomong kan, mungkin kalian new beginning-nya tetap di hubungan ini, tapi sekarang tanpa ego, tidak melihat ke belakang lagi, tidak lagi kayak sedikit kesentil ada masalah nanti kamu ngomong, tuh kan lu emang kayak gitu dari dulu lu begini. Jangan kayak gitu, jangan kesentil dan ke-trigger untuk ngomong masa lalu. Jadi kayak rilis semuanya, terus mulai buku baru, mulai bab yang baru dari hidup hubungan kalian ini gitu loh. Jadi dari nol, bener-bener dari nol, kayak kita habis Idul Fitri gitu loh. Nah, mungkin bisa jadi seperti itu, tapi memang sorry to say, kalau kamu nanya yang kayak gimana, to be honest, yang lebih banyak adalah ini bakalan cerai. Lebih banyak kayak bakalan putus. Kalau lebih bagus putus, karena hubungannya udah terlalu toksik menurut aku ya. Oke, kita lihat lagi dari yang lain teman-teman. Turn on your heart light, reflect on a time when you experience love. See, udah aku bilang memory of love ini juga ngomong tentang experience. Jadi aku ngeliatnya kayak gini sih, coba ditilik kembali seperti The Magician. Apa sih yang sudah terjadi di hidup kalian? Aku pun juga ngeliatnya dia lagi seperti itu. Ya, tadi aku juga ngomong dia lagi seperti magician, lagi menilik kembali, aware banget dengan apa yang sudah terjadi. Kalau memang bisa dirilis semua emosi dan memulai dari awal karena memori indah kalian lebih banyak dibandingin memori buruknya, ya silahkan kalian monggo untuk memulai dari awal. Tapi menurut aku turn on your heart light artinya memang kayak kamu udah bener-bener tuh melihat segala sesuatunya dari kacamata yang besar dan kacamata ketuhanan, ngomongin tentang cahaya ilahi. Pikirin baik-baik, apakah sehat atau tidak hubungan ini, dan apakah bisa diperbaiki atau tidak hubungan ini. Intinya adalah melihat semua experience atau semua pengalaman ketika lagi sama dia. Entah ini cuma gebetan, pacaran, atau kayak gimana. Coba dilihat masing-masing. Ketika sama dia, apakah ini worth it untuk diperjuangkan.
Kalau enggak ya ngapain, apalagi masih gebetan. Aduh, kalau emang dianya up and down ya, kadang-kadang baik sama kamu, kadang-kadang hilang. Aduh, ngapain say? Udah hempas aja. Jadi kalau dia balik lagi juga kamu juga cukup tahu dan hanya untuk jadi teman. Udah cukup tahu, udah baik gitu loh. Karena dia baru gebetan aja udah kayak gitu. Karena dia baru pacaran aja mungkin kamu pacaran udah begitu, apalagi udah nikah. Padahal masa-masa gebetan, masa-masa pacaran tuh masa-masa terindah. Kalau dia udah begitu masih pacaran atau malah masih ngegebet, buat apa? Mendingan aku sih jujur aja nyari cowok atau nyari cewek yang baru sih. Aduh, nggak worth it deh, say. Terus ini ada flame tree. Oh my god, flaming di sini, the start of something new. See, aku udah bilang dari awal ini ngomong tentang nomor satu, banyak banget. Ini satu, ini satu, ini juga akhirnya satu. So tadi aku juga dapat apa, dapat new beginning juga berapa kali, ada transformation dan new beginning di sini. So aku ngeliatnya memang kayak banyak banget dari kalian. Oh my god, sorry suara motornya gede banget. Aku lihatnya banyak banget dari kalian yang memang disarankan oleh semesta kalau memang bisa pisah, silakan pisah, new beginning ke dunia yang baru. Walaupun ini adalah hubungan yang sangat menyenangkan atau segala macam, tapi kalau memang hubungannya sudah toksik banget, udah nggak jalan kemana-mana, udah di situ-situ terus bergeraknya, buat apa? Apalagi saling menyakitkan, buat apa? Ya, karena aku ngeliatnya memang di sini kayak ada passion ignited nomor satu, the start of something new. Ini juga ngomong tentang dia lega akhirnya, walaupun sedih tapi ada kelegaan akhirnya, kebuka lagi heart chakranya. Di sini ada heart chakra warna hijau, dan chakra ketiganya juga ngomongin tentang chakra passion ya, tentang solar plexus chakra. Jadi akhirnya kamu tuh menemukan kayak satu gambaran hidup kamu lagi, excited di dalam hidup kamu lagi, setelah kamu buang, setelah kamu hancurkan hubungan yang tidak beres ini. Mungkin awal-awalannya menyakitkan, oh my god, langsung geledek. Kalau kamu denger langsung geledek kenceng banget. Ya, semoga kedengeran supaya kamu bisa tahu memang ini adalah hubungan yang kayak oh my god, udah gray area dan geledek mulu, petir mulu, menyambar-nyambar. Jadi kalau memang kalian bisa memulai sesuatu yang baru, kenapa enggak? Tapi tetap kamu lihat di skenario hidup kamu. Aku nggak mau bilang iya atau enggak, harus cerai atau putus, no. Tapi satu hal yang aku lihat, kalau memang hubungan ini masih bisa cerai, kenapa enggak? Kenapa enggak? Cerai putus ya maksudnya. Cerai tuh maksudnya pemutusan ya, susah banget. Cerai tuh bahasa ininya tuh hanya untuk nikah ya kalau di bahasa Indonesia. Tapi artinya adalah kalau memang kalian tidak terikat banget yang kayak udah punya anak tuh gimana ya, makanya aku bilang kenapa enggak? Karena sayang sih, baru pacaran aja hubungannya udah toksik banget, susah. Bukannya aku bilang orang nggak bisa berubah, bukannya aku bilang orang jahat nggak bisa jadi berubah baik, no. Tapi balik lagi pasangan, Bo, ya. Apalagi kalau kamu nggak tuir banget, maaf ya, tapi ini juga aku harus ngomong pakai logika. Kalau kamu juga umurnya masih 35 tahun ke bawah atau malah 40 tahun ke bawah ya. Zaman sekarang kan orang awet muda ya kelihatannya karena ada skincare dan segala macam, bisa dandan juga. Aku ngomong pakai logika. Karena as a healer aku juga harus mikir pakai logika juga, bukan pakai perasaan intuitif ya. Aku mikir sih kalau memang masih bisa, nggak kejengkat waktu yang harus nikah gimana-gimana. Kenapa kamu harus maksain nikah sama orang yang menurut kamu bakalan toksik banget dan membawa kamu ke arah toksik juga? Buat apa? Kasihan anak-anak kamu juga nanti, kasihan kamunya pun sendiri, kasihan. Jadi kayak harus mikir panjang lebar kali, tinggi kali segala macem ya. Jangan dipikir oh yang penting nikah karena kan udah tua Kak Roro, nggak enak sama orang tua. No, lebih nggak enak kalau hubungan kamu tuh sebenarnya toksik dibandingin kata-kata orang, ih kok perawan tua, ih kok perjaka tua. Iya mah kenapa? Aku pun juga udah umur segitu. Bukan aku bilang single itu happy, no. Tapi kita harus tetap lihat pakai logika, teman-teman. Jangan sampai apa kata orang atau nggak enak karena memang udah umur, atau nggak enak karena hubungan udah lama yang membuat kamu tetap stuck di hubungan yang toxic like a devil side ini. Ya, jangan. Devil itu tidak boleh lagi 2021, Cin. Masa masih mau di hubungan toxic? Gitu ya. Oke, tapi tetap didoakan dulu, paling aja bisa ada perubahan yang signifikan yang bisa bikin kamu tuh oh ya udah, gue tetap bertahan karena ada energi yang signifikan, bisa jadi ya. Oke, file number 3, sorry ngomongnya kelamaan, jarang banget aku seperti itu, tapi I don't know, itu mengalir gitu aja dari mulut aku. Aku yakin banyak yang butuhin kata-kata itu. And then setelah ngomong itu, pas banget setelah aku ngomong itu, aku lega dan langsung jumping card. So, aku ngeliatnya memang gak ada yang kebetulan harus seperti itu. Makanya aku bilang jangan di skip-skip kalau aku ngomong ya.
karena banyak kejadian begini. Oke, bottom of decknya, oh my god, Cupid's arrow, have a fate, love is coming, ada surprise dan ada meeting someone new maybe. Oke, kita lihat di sini dulu. Ascending, ada karmic relationship dan ada the snake. See, lihatlah. Ada the other woman, the other person, the other man. Mungkin aku ngeliatnya memang kayak ada banyak hubungan yang udah nggak bagus. Balik lagi tadi aku bilang mungkin banyak perselingkuhan, atau sesimpel memang dia licik seperti ular. Jadi bukan berarti ada the other woman doang, tapi di sini kayak ada musuh dalam selimut ya, ada pengkhianatan, look over your shoulder gitu-gitu. Makanya hati-hati, karena memang banyak banget hubungan, kelihatan banget kok, banyak banget hubungan yang memang hubungan toksik. Makin kamu deket sama dia, makin kamu deket sama bisanya dia, dan ini beracun. Ya, percaya sama aku, ini sangat menyakiti. Dan you know what, di sini kelihatan banget letting go and loving you, fleeting, triggers gitu-gitu ya. Di sini ada lesson juga, karena karmic relationship ngomongin lesson. Aku ngerti memang di sini banyak banget yang memang karmic. Entah karmiknya itu seperti temptation doang, memang cuma untuk sementara, abis itu kamu harus cabut, atau semacam karmik itu aku selalu bilang mungkin kalian twin flame. Jadi memang karmiknya itu udah dari zaman-zaman dahulu kala, ketemu lagi di sini, ketemu lagi di dunia yang ini gitu-gitu loh. Jadi soul contract-nya kelamaan. Tapi tetap, walaupun twin flame, walaupun soulmate, aku selalu bilang berkali-kali, I told you many times, jangan pernah terbuai dengan kata-kata itu. Kalau memang dia kurang bagus, kalau memang dia itu tidak patut untuk diperjuangkan, jangan takut untuk pisah hanya karena takut, oh dia twin flame gue, nanti gue gak dapet twin flame lagi. Yes, lu mungkin gak bakalan dapet twin flame lu lagi, tapi at least lu bakalan dapet orang yang lebih baik nanti ke depannya. Atau at least lu single dulu tapi single happy. Oh my god, langsung geledek kenceng banget. Gila sih, pal 1 nomor sama 2 nggak ada sama sekali geledek, pal nomor 3 ada tadi geledek. Kalau aku lagi ngomongin ini, karena aku ngeliatnya memang kayak ini udah terlalu buruk sih, badai banget sih ini hubungan ini sih, gila banget. Di sini ada new phase, see, preparing for union, ada transcending obstacle, learning. Di sini ada lesson, belajar, di sini learning, belajar juga lah, dengerin. So aku ngeliatnya memang di sini karmik itu seperti itu. Jadi memang banyak banget pembelajaran di sini. Kamu bisa tahu baik buruknya hubungan tuh seperti apa, cowok yang baik seperti apa, cewek yang baik seperti apa, something like that. Jadi jangan pernah jangan pernah menyesal juga untuk ketemu sama dia ya. Kalau memang masih bisa new beginning di hidup kamu, kenapa enggak kamu new beginning di hidup kamu? Do anything yang bikin kamu happy ya. Oke, jangan mikirin apa kata orang atau kayak gimana ya. Of course, berdoa dulu. Punya duit lebih silakan beli kristal, punya duit lebih silakan mungkin kamu ke psikolog pernikahan atau ke ke lembaga-lembaga yang bisa bikin kamu punya waktu untuk bermediasi dengan dia gitu loh, something like mediator gitu-gitu ya. Oke, menurut aku cukup pal nomor 3. Sekian dari aku, thank you so much udah nonton, semoga ini berguna banget buat kamu. Jangan lupa di follow Instagram aku di @spero_roro, ada di description box kata-katanya @spero_roro kalau kalian mau lihat. Jangan lupa juga ditonton video-video aku yang lain, karena hampir semuanya timeless, artinya timeless tidak berbatas waktu, jadi kalian bisa tonton itu kapan aja. Kalau kalian ngerasa judulnya itu pas banget gitu loh sama kehidupan kalian, di-share ke teman-teman kalian juga, monggo silakan. Kita berbagi berkat dengan cara gratis dan simple ini. Oke? Segitu aja pal nomor 3 dari aku. Sampai ketemu di readingan berikutnya, beautiful souls. Bye-bye.